Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa kembali menghadiri majelis ilmu ini, yang mudah-mudahan kita berharap dan berdoa memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat, dinilai, diganjar sebagai amal soleh, amal ibadah, amal yang nantinya memberikan manfaat bagi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasannya amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba Allah ketika hidup di dunia, maka nanti pada hari akhir, pada hari kiamat, di alam akhirat kelak nanti akan menjadi teman yang setia. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul ngendika, wa yati rajulun hasanul wajhi, akan datang seseorang laki-laki yang wajahnya sangat tampan. Kemudian Rasul mengatakan hasanus siyabi, kemudian pakaiannya bagus dan wangi, harum. Akan ada seseorang laki-laki yang mendatangi setiap manusia pada yaumil akhir nanti. Laki-laki ini tidak pernah dikenal, tidak pernah bertemu sebelumnya. Dan bahkan di dalam hati kita akan bertanya-tanya, siapa orang ini? Orang yang asing bagi kita. Orang yang tidak pernah kita kenal, tidak pernah kita sapa, tidak pernah kita ketahui. Ciri-cirinya adalah tampan, bajunya bagus, dan wangi semerbak. Kemudian seseorang itu akan berkata, orang yang mendatangi diri kita itu akan berkata, absyir billadhi yashruka, bergembiralah dengan sesuatu yang menyenangkanmu. Inilah adalah hari yang dijanjikan untukmu, kata lelaki yang mendatangi kita itu. Kemudian para mayit itu bertanya kepada laki-laki yang mendatangi kita, man anta, siapa kamu? Kita akan bertanya kepada laki-laki itu karena kita menganggap kita tidak kenal. Itu orang asing. Tiba-tiba kok memberikan kabar yang gembira. Maka layaknya, sewajarnya kalau kita kedatangan seseorang yang tidak kita kenal, mesti bertanya, siapa kalian? Siapa jenengan? Ada apa perlunya? Maka mayit-mayit akan berkata, man anta, siapa kamu? Tujuanmu apa mendatangiku? Maka laki-laki itu akan bertanya, ana amalukas sholih, aku amal soleh yang telah engkau lakukan selama di dunia, kata amal soleh itu. Maka fayaqulu rabbi aqimis sa'ah hatta arji ila ahli wa mali.
Mayit berkata, "Ya Rob, tegakkanlah hari kiamat agar aku bisa kembali kepada keluarga dan hartaku." Maka amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba, insya Allah Ta'ala akan menjadi amal yang paling setia. Akan menjadi salah satu, menjadi sebab utama kita ini akan selamat di akhirat kelak nanti. Maka tepatlah kalau kemudian kita ini senantiasa diingatkan oleh Allah untuk berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Karena itulah yang menjadi modal kunci utama untuk nantinya kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang kemudian yang hadir menemui kita di alam akhirat kelak nanti itu adalah orang-orang yang baik berupa amal-amal soleh, insya Allah itu pertanda kebaikan. Tetapi ketika nanti yang hadir di alam akhirat kelak nanti itu ada sesuatu yang buruk, maka itu pertanda petaka bagi kehidupan kita. Maka mudah-mudahan amal soleh yang senantiasa kita lakukan ini terus menerus, itu bagian dari ikhtiar kita bersama, untuk nantinya amal soleh itu menjadi pengganti teman setia yang akan menemani kita sampai nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah bosan, janganlah lelah untuk terus mengisi sisa-sisa hidup kita ini dengan berbagai bentuk-bentuk ketaatan amal soleh sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalaupun kemudian kadang-kalanya kita ini lemah, kadang-kalanya kita malas, itu manusiawi, lumrah. Karena di dalam diri kita itu Allah memberikan hawa nafsu, ada syahwat, ada hati. Yang kadang hati itu mendorong kepada kebaikan, kadang-kalanya ada was-was, bisikan yang mendorong kita ke dalam keburukan. Tetapi kita berusaha. Kita ini kadang kalau orang berjalan, bepergian itu kan kadang-kadang memerlukan tempat-tempat untuk istirahat. Untuk mengisi tenaga kembali agar bisa melanjutkan perjalanan. Kalaupun kemudian kita di tengah-tengah ibadah, ada kalanya kemudian kita bosan, malas, futur dan sebagainya, itu manusiawi, lumrah. Tetapi jangan kemudian terlena terus-menerus dalam hal kelalaian itu. Karena semakin kita lama beristirahat, maka akan semakin menina tidurkan. Semakin kita itu apa? Terlena. Maka kadang-kalanya kalau memang imannya itu sedang lemah, kadang kita itu kadang mau beribadah itu malas. Itu manusia. Tetapi jangan terus-menerus. Karena amal soleh itulah yang akan menjadi teman bagi kita untuk kehidupan kita di alam akhirat kelak nanti. Masyaallah muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian sebagaimana judul yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, izinkanlah saya menyampaikan sedikit murojaah karena pertemuan pada bulan yang lalu masih ada kekurangan yang belum kita bahas dalam sebuah hadis yang berkaitan dengan bagaimana hubungan kita sesama manusia bisa sangat mempengaruhi akan posisi diri kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-jaza itu kaidah yang kemarin kami sampaikan, al-jaza itu balasan itu sangat tergantung dengan apa yang kita lakukan selama kita di dunia. Al-jaza itu balasan itu sangat tergantung dipengaruhi bagaimana cara kita hidup kita di dunia. Pada pertemuan yang lalu setidaknya ada dua poin yang saya sampaikan di majelis ini. Yang pertama adalah hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwasanya man nafasa an muslimin, barang siapa yang menghilangkan kesusahan saudaranya sesama muslim min qurabi dunya, dalam urusan dunia, maka baginya jaza, al-jaza, balasannya adalah nafasallahu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Balasannya adalah Allah akan memudahkan, menghilangkan kesulitan, penderitaan di alam yaumil kiamah nanti, pada hari kiamat. Jadi orang yang berbuat baik, menolong saudaranya sesama muslim di urusan dunia, dalam bentuk apapun itu, bisa menggunakan tenaga, bisa menggunakan harta, bisa menggunakan pikiran,
berbagai cara, silakan. Menolong yang penting meringankan. Kalau menghilangkan seluruh penderitaannya agak susah. Tetapi kalau meringankan saja, sedikit saja, itu bagian dari kita ini meringankan atau menghilangkan penderitaan saudara kita sesama muslim min kurabid dunya, dalam urusan dunia. Maka al-jaza, balasannya itu adalah Allah akan menghilangkan penderitaan bagi kita di yaumil kiamah nanti. Poin yang kedua yang saya sampaikan juga pada pertemuan yang lalu adalah wa may yassara 'ala muhsin, barang siapa seseorang yang menghilangkan kesusahan saudara muslim dalam urusan piutang. Dalam urusan hutang piutang. Maka yassarallahu, maka Allah akan memudahkan urusannya seseorang hamba tersebut fid dunya wal akhirah, dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Bagaimana cara kita ini menolong saudara kita dalam perkara utang? Kemarin sudah kami sampaikan ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan. Salah yang pertama, membantu dengan cara meringankan jatuh temponya. Diundur-undur, difleksibelkan. Misal harusnya bulan September, ya sak tekani sak duweni. Itu bagian dari meringankan utang. Atau yang kedua adalah diskon, mengkorting. Nek utang 1 juta wis cukup nyarutang 500. Itu bisa juga. Atau cara yang ketiga adalah mengikhlaskan seluruhnya, wis ramang bayar utang. Gitu. Atau yang keempat juga, itu kita ini membayarkan utang orang lain. Gitu. Oh ngerti kan di utang ra iso nyerang, yuk dibayar gitu. Maka itu yassarallah, Allah akan memudahkan. Termasuk nyun ngapunten. Ini tidak sebatas dalam urusan dunia. Tidak bersifat individu. Bisa juga kita ini meringankan piutang kepada sebuah lembaga. Ya misal ketika kita tahu ada pembangunan masjid misal, kok masih punya utang, kemudian kita membantu meringankan, ya tidak sepenuhnya kemudian melunaskan. Nah itu bagian dari kita ini membantu meringankan utang. Ini kalau kita ini berorientasi Allah yassarallah, Allah akan memudahkan urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Dunyane yok digampangke apa meneh akhirat. Tapi ini bukan perkara yang mudah kalau terkait utang piutang. Karena utang piutang itu sesuatu yang memang diperbolehkan, tetapi juga sesuatu yang dibenci. Mubah, boleh, tapi sesuatu yang dibenci. Orang hutang itu memang kecuali kalau darurat itu ya sah-sah saja. Tapi kalau itu sudah bagian dari gaya hidup, nah itu yang alamat itu. Karena sekarang utang itu sangat gampang itu. Tidak usah kepada saudara, cukup pakai HP aja sudah bisa utang. Gitu. Apalagi kalau sudah namanya pinjol, pinjaman online sudah itu. Cukup modal duduk di rumah, nggak usah bekerja, nggak apa-apa. Sistemnya tutup lubang, gali lubang. Sudah itu. Ya, itu sistem-sistem seperti itu. Padahal kenapa Rasul itu tidak menyukai orang yang utang? Itu kenapa? Biasanya akan terjadi kedoliman. Satu, mesti dusta, berkata bohong. Yang kedua, kalau janji mesti ya mengingkari, khianat gitu. Maka kalau kita tahu ya daripada ngomong rasa niku abot itu. Ngerti ono utang ambane ditagih terus daripada loro ati mending diikhlas ki wis memang bayar daripada nyumpeki urip daripada tagih terus menerus kok orang bayar ya sudah lega wis tak ikhlasi wae daripada mumeti sirah. Memolos soalnya orang utang niku malah diseneni. Napa sing nagih niku malah dadi musuhe itu. Kan aneh niku. Itu luwih galak iku. Luwih galak sing Sing utang daripada sing utangi. Nah niku perkaranya itu.
Dan orang yang utang itu hidupnya tidak tenang. Kenapa? Was-was. Apa wis ngerti jatuh tempo, sesuk kudu wayahe bayar. Wis uripe napa terbayang-bayang napa? Nyarutang dahar yo mikir. Nyarutang ajeng sare napa kepikiran napa? Uripe mboten tenang. Ya kecuali kalau darurat. Darurat itu beda ya, darurat. Tapi kalau memang tidak ada darurat, maka lebih baik hindari hutang. Kecuali kalau darurat gitu. Ada kebutuhan yang mendesak yang tidak kita bisa. Maka beruntunglah orang-orang yang mau meringankan beban, membantu saudaranya yang terkena masalah berupa hutang. Gitu. Kalau hutang antara individu, ya itu. Kalau yang lebih bagus itu, ya ini yang paling nyarutangke apa? Utangnya orang lain. Nah itu karena kita tahu, misal ada saudara kita atau orang muslim yang meninggal tapi dia punya hutang dan keluarganya itu tidak bisa dan yang diutangi itu belum ridho, belum ikhlas. Kita ini bisa membantu, masya Allah. Yasyarallahu fid dunya wal akhirah. Allah akan memudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Ini investasi. Orang Islam itu kan sebenarnya kita amal soleh di dunia itu kan bagian dari investasi, tabungan. Tidak bisa kita kemudian panen di dunia, tidak serta-merta. Kadang kalau ditanya-tanya, loh, kamu tuh sholat ngapain? Apakah kemudian balasannya itu langsung diterima? Kan tidak, itu kan bagian dari tabungan, investasi. Kita ini dzikir tiap hari, apakah kemudian fadilah ganjarannya itu langsung tiba-tiba langsung di depan hidup kita? Kan tidak serta-merta. Karena konsepnya orang Islam itu hidup kita sebagai hamba Allah itu konsepnya adalah kita ini sedang nabung. Nabung itu ya akan kita ambil ketika pada saatnya. Nah saatnya kapan? Yaitu di alam akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, agak sedikit maraton. Ini sebagai pelengkap dari kajian pada bulan yang lalu. Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man satara ala muslim satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa waman satara, barang siapa yang menutup aib saudara muslim, saudaranya sesama muslim, aib ini, satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Ini ada akhlak, ada adab. Orang-orang yang ketika bermuamalah itu kan bermacam-macam ya. Ketika kita berhubungan sosial, berhubungan bermasyarakat, itu kan tahu semuanya. Tetapi kemudian kita ini berusaha ketika itu sesuatu yang tidak disukai oleh orang lain dan itu bahkan tanda kutip itu sebuah aib, sebuah keburukan. Tapi kemudian kita tahu, tapi kemudian kita tetap mempertahankan itu bagian dari rahasia diri kita. Dan tidak menyebarkan sesuatu keburukan, aib itu kepada orang lain. Maka satarallahu, kata Rasulullah SAW, Allah akan menutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Orang yang bisa menjaga aibnya orang lain, maka Allah juga akan menjaga diri kita terkait aib diri kita masing-masing. Kita ini kenapa hari ini bisa masih seperti ini? Karena ini rahmat Allah, kasih sayang Allah. Allah masih menutup aib kita. Maka kalau di dzikir itu ada Allahumma stur aurati, ya Allah tutupilah aib kami. Anak kita masih hormat kepada diri kita itu karena apa? Salah satunya Allah menutup aib kita, keburukan kita. Kalau orang lain itu hormat, patuh, kemudian sayang kepada kita, itu kasih sayang Allah karena Allah masih menutup aib kita. Coba kalau Allah itu membuka aib kita. Maka salah satu cara agar aib diri kita ini bukan manusia yang sempurna. Manusia yang ada keburukan, ada kekurangan. Maka agar kita ini bisa ditutupi aibnya oleh Allah, maka caranya adalah kita juga bisa menutup aib orang lain. Jangan latah. Kadang-kadang tanpa kita sadari kalau kita ngobrol itu sudah panjang ngalor ngidul wetan kulon itu, nanti tanpa terasa kita gitu kemudian membuka aib. Maka Al-Imam Ghazali itu pernah mengatakan,
Al-Imam Ghazali mengatakan, kenapa makna dibalik kata astaghfirullah itu kan kata dasarnya ghafara. Ghafara itu Allah Maha menutupi. Al-Imam Ghazali mengatakan dibalik kata istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah wa atubu ilaihi itu kan berasal dari kata dasar ghafara, menutupi. Al-Imam Ghazali mengatakan Allah menutupi dari apa? Dari sesuatu keburukan yang tidak ditampakkan kepada manusia yang lain. Maka salah satu fungsi istighfar adalah agar Allah menutupi segala keburukan diri kita. Termasuk apa yang ada di dalam diri kita. Misal kalau Allah itu tidak menutupi aib diri kita. Ataukah Allah tidak menutupi isi hati kita. Misal Allah itu tidak ada sutroh penghalang. Misal kita ini saling berpapasan atau sedang duduk di dalam sebuah forum. Yuk saling ngerasani. Kok Allah tidak menutupi itu? Oh, dewe ngerti kayak ngerasani aku, kono iki ngerasani iki. We mesti di dalam forum itu mesti patuh. Tapi Allah itu saking rahmatnya, saking kasih sayangnya, Allah menutupi itu. Ada pembatas. Maka ghafara maknanya menutup. Allah menutup segala sesuatunya. Maka beruntunglah orang-orang yang menjaga lisannya. Beruntunglah orang-orang yang menjaga tangannya. Dari menyebarkan aib, menyebarkan keburukan, menyebarkan fitnah, hibah, namimah, dan sebagainya. Maka syatarallah, Allah akan menutupi aibnya. Maka besok pada yaumil akhir, Allah itu akan memperlihatkan amalnya masing-masing. Oh, kalau dia itu ahli maksiat, ya Allah akan perlihatkan dia di seluruh hadapan manusia. Maka salah satu iman yang wajib kita yakini adalah ada asar. Salah satunya kalau kita pernah mengkaji bab keutamaan wudhu itu kan Allah akan mengganti bekas anggota wudhu kita ini besok ketika kita dibangkitkan dengan apa? Cahaya. Itu asar. Oh, Allah akan memperlihatkan, oh itu hambaku yang ahli wudhu. Dibangkitkan dalam kondisi apa? Tangannya bercahaya, kakinya bercahaya, wajahnya bercahaya. Karena bekas air wudhunya. Tapi kalau yang kemudian naudzubillah yang ditampakkannya dibangkitkan oleh Allah itu sesuatu yang jelek, sesuatu yang aib, orang-orang akan tahu, oh kayak berarti nandunya dhisik ahli berbuat seperti A, B, C dan sebagainya. Maka jamaah, mohon maaf, marilah kita jaga. Kalau era sekarang mungkin tidak lisan, tapi tangan. Karena manusia itu kebanyakan menghabiskan hidupnya melalui HP itu. Iki ono isu sing viral, hot. Oh, langsung broadcast, langsung diteruskan pesan. Apa meneh nang grup? Nang grup niku jamaah gitu. Nek jamaah kuwi engko nang satu grup kemudian isinya orang 80 tuh ngirim lagi di yang lain ngirimnya lagi. Itu berapa dosa jariyah itu? dosa jariyah akan terus menerus. Tapi berbeda kalau itu kemudian yang dikirimkan itu sesuatu kebaikan, kemudian itu diteruskan, itu amal jariyah. Karena konsepnya itu ada amal jariyah, ada dosa jariyah. Yang bahaya itu dosa jariyah. Apa meneh sing dadi pelopor. Pelopor itu juga nanggung dosa sapa? Berapa banyak orang yang mengikuti itu. Misal A itu neruske di grup. Isine 80 neruske nang grup liyane. Ayo si A iki sing kena dosane paling gede. Padahal dia hanya nglakoni satu kali tetapi punya efeknya, akibatnya banyak sekali. Maka hati-hati konsepnya IT itu memang ada dosa jariyah, ada amal jariyah. Tergantung kita memposisikan kemajuan teknologi itu. Maka sebarkanlah kebaikan itu. Sebarkan kebaikan karena di situ ada amal jariyah. Tapi jangan sebarkan sesuatu keburukan karena di situ ada dosa jariyah. Maka hati-hati. Maka satu jari kita ini akan dimintai pertanggungjawaban. Karena biasanya kita ini main hanya satu jari. Itu satu jari. Maka bersungguh-sungguh. Ya memang kadang tidak mudah gitu.
Tidak mudah ketika kita ngobrol, ngomong, kemudian bisa menjaga mulut, menjaga tangan. Karena kadang kemudian mengikuti alur saja. Gitu. Tiba-tiba, oh iya kok malah cerita warna-warna. Nah, ini naudzubillah. Kita berusaha menjaga diri kita. Maka salah satu fungsinya adalah wudu itu sebenarnya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, kalau pernah kita bahas bab keutamaan wudu kan, dosa itu keluar dari pojok-pojok mata ini keluar, kemudian dari tetesan air wudu dan sebagainya. Itu bagian dari Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Termasuk kenapa rukuk itu dianjurkan untuk lama, karena posisi rukuk itu untuk merontokkan dosa. Gitu. Rukuklah kalian, panjangkanlah rukuk kalian, karena di situ Allah sedang menghadirkan dosa-dosamu dan Allah ingin merontokkan, meruntuhkan dosamu. Itu anjuran. Dan terakhir Rasul menutup hadis ini dengan ungkapan yang sangat sering kita dengar di berbagai majelis itu. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi itu. Barang siapa yang senantiasa menolong hamba Allah, maka Allah akan menolong dirinya. Jadi Allah akan menolong diri kita selama diri kita ini juga ringan, mudah menolong sesama manusia. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, maka tolonglah orang lain. Itu rumusnya. Orang yang berbuat baik kepada orang lain, maka kita juga akan menerima kebaikan itu dari Allah. Tapi kalau kita melakukan amal kesalahan, amal buruk, amal salah kepada orang lain, maka Allah juga akan membalas dengan apa yang kita lakukan. Maka kalau kita menolong Allah, insya Allah Allah akan hadir. Allah akan menolong diri kita dalam kondisi, dalam bentuk apapun. Itu rumusnya. Maka setidaknya hadis ini memberikan tadkirah, pelajaran, tarbiyah, pendidikan bagi kita bersama-sama, agar kita ini ketika kita berhubungan kepada sesama manusia, khairun nas anfa'hum linnas, sebaik-baik manusia yang memberikan kemanfaatan, kebaikan kepada orang lain. Karena itu akan memberikan kebaikan kepada diri kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Masyaallah muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagai pelengkap di kajian kita, sebagaimana judul yang telah disampaikan oleh takmir panitia, dan saya tadi dengar doa ini dibaca ketika setelah sholat, yakni hadis yang dibacakan oleh Imam Muslim. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal hina. Itu. Saya tadi sempat mendengar itu. Di balik doa ini jamaah, di balik doa ini termasuk kata para ulama jami'ul kalam. Jadi jami'ul kalam itu kata yang simpel tapi maknanya besar, maknanya luas. Karena di sini di doa itu Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal hina. Itu meminta kepada Allah, memohon kepada Allah 4 hal. Dan ini Rasulullah SAW senantiasa membaca doa ini. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, berikanlah kepada kami al-huda, petunjuk. Para ulama memberikan penjelasan al-huda maknanya itu bukan sebatas hidayah, tetapi al-huda di sini petunjuk ilmu. Petunjuk ilmu yang kemudian mudah-mudahan al-huda itu juga bisa memberikan petunjuk untuk beramal. Jadi kita beramal di atas landasan ilmu. Al-huda maknanya ini mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, bimbingan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang berilmu. Yang dengan ilmu tersebut kemudian kita mengamalkan atas apa yang kita miliki, apa yang kita pelajari. Maka di sini maknanya al-huda adalah petunjuk hidayah di atas bangunan ilmu dan amal.
Karena Imam Syafi'i itu berkata, seandainya menafsirkan surat Al-Asr itu, sungguh cukuplah. Kalau seandainya Allah tidak menurunkan surat-surat yang lain, maka cukuplah surat Al-Asr itu sebagai hujjah, sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Karena di dalam surat Al-Asr itu ada bagian dari iman dan bagian dari amal soleh. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk. Petunjuk ilmu, petunjuk beramal. Karena banyak orang yang berilmu tetapi tidak bisa mengamalkan ilmunya. Tetapi juga banyak orang yang mengamalkan tetapi tidak berdasarkan ilmu. Kita ini ketika kita hidup di dunia ini semuanya memerlukan ilmu. Tidak ada yang tanpa ilmu. Seseorang ketika kita beraktivitas melakukan perbuatan apapun itu mesti berdasarkan ilmu. Kalau kita ini memakai sandal tanpa ilmu, ya kita ini kadang tidak akan bisa memakai sandal yang baik. Sing kiwa dinggo tengen, sing tengen dinggo kiwa. Karena itu belum tahu ilmunya. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya, maka bisa kita pakai sesuai dengan tupoksinya. Orang kalau masak tidak tahu ilmunya, ya masakannya tidak enak. Maka kita memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah hidayah petunjuk. Karena al-ilmu nur, ilmu itu cahaya yang mendorong diri kita ini bisa beramal soleh, bisa melakukan aktivitas itu bukan karena kemampuan diri kita, tetapi itu bagian dari al-huda, petunjuk. Orang itu memiliki semuanya fisiknya sempurna, tetapi itu akan berbeda-beda. Orang memiliki telinga bisa mendengar, tetapi pendengarannya itu sangat berbeda antara hamba satu dengan hamba yang lainnya. Kenapa? Sangat dipengaruhi oleh al-huda, petunjuk hidayah. Yang pernah saya sampaikan seperti pamannya Rasulullah SAW yang membela dakwah Rasul, tetapi dirinya tidak masuk Islam. Kenapa? Karena al-huda, petunjuk hidayah, bukan karena kemampuannya. Coba, siapa yang meragukan kehebatan paman Rasul dalam membela dakwah Nabi? Tidak ada yang meragukan. Tetapi permasalahannya bukan masalah kemampuan, bukan masalah dirinya itu orang hebat, bukan. Tetapi masalahnya adalah al-hidayah, petunjuk. Maka kita ini, hidup ini sangat memerlukan hidayah. Allahumma inni as'alukal huda. Yang kedua, wal tuqa. Wal tuqa itu maknanya ketakwaan. Ketakwaan dalam arti apa? Dalam arti kita ini bisa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena dengan kita ini taat, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka diri kita ini akan terbebas, terhindar dari namanya adab api neraka jahanam. Kalau kita ini sudah ada ketakwaan di dalam diri kita, maka hidup kita ini mesti akan apa? Akan berada di dalam jalur yang selamat. Orang-orang yang takwa itu mesti orang-orang yang selamat. Karena apa? Dirinya itu bisa menjaga dari apa? Perkara-perkara yang Allah haramkan. Kalau kita ini sudah takwa, insya Allah kita akan terbebas dari api neraka. Karena orang yang takwa itu bisa menempatkan, oh kapan ini harus menjalankan perintah, kapan yang harus menjauhi larangan. Maka takwa itu sangat penting bagi diri kita. Agar kita ini bisa terbebas dari adab. Bisa terbebas dari siksa. Watuqa. Wal afafa. Wal afafa itu maknanya kecukupan. Wal afafa wal hinan. Rasa yang qanaah. Rasa yang qanaah. Maka 4 hal ini, Allahumma inni as'alukal huda watuqa wal afafa wal hinan. Hinan itu rasa yang cukup, nerimo. Hati kita ini senantiasa mensyukuri atas apa yang Allah berikan kepada diri kita. Maka doa itu ad-doa wal ibadah. Doa itu bagian dari ibadah. Maka orang-orang yang mau mengangkat tangannya, kemudian dia memohon kepada Allah, itu bagian dari permintaan, bagian dari ibadah seorang hamba kepada Allah. Maka jangan tinggalkan doa, karena doa itu bagian dari ibadah.
Bahkan doa itu kata Rasulullah SAW yang bisa menolak takdir, yang bisa menghindarkan diri seseorang dari takdirnya Allah. Maknanya bagaimana? Ada dua makna. Kalau kita tidak berdoa, maka takdir itu akan terus berjalan sebagaimana yang Allah takdirkan. Tapi makna yang kedua kata para ulama adalah walaupun takdir itu berjalan, tapi seolah-olah diri kita ini dengan mudah bisa melewati sebuah takdir itu. Jadi kalau kita ini berdoa memohon kepada Allah, ya misal doanya kita ini, ya Allah jauhkanlah kami dari musibah. Tapi kalaupun kemudian Allah mentakdirkan kita terkena musibah, tetapi kita ini bisa melewati musibah itu dengan apa? Dengan sabar, dengan ikhlas, dengan mudah. Tidak ada kesulitan. Seolah-olah itu bukan bagian dari musibah. Itu bagian dari apa? Fadilah apa? Doa. Doa itu bisa menolak takdir. Dalam arti bisa mempermudah, bisa menjauhkan, dan sebagainya. Bahkan bisa juga menyelamatkan diri kita. Cuma masalahnya doa itu sangat berbeda antara kondisi doa itu berbeda antara hamba satu sama lainnya. Tergantung kualitas diri hambanya masing-masing. Kadang ada doa itu yang berpengaruhnya kuat, ada yang berpengaruhnya sangat lemah. Karena doa itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kalau doa itu sangat berlebih-lebihan melampaui batas, maka Allah tidak akan mengabulkan doa itu. Ada juga doa yang lemah, pengaruhnya lemah bagi diri kita. Karena bisa jadi kita ini dalam berdoa itu belum ada keyakinan. Dungane ki setengah-setengah. Atau bisa jadi doa yang kita lakukan itu ditolak 100% oleh Allah. Karena apa? Karena mungkin diri kita ini masih ada perkara-perkara yang menjadi sebab ditolaknya doa. Salah satunya mungkin karena kita dalam berdoa menggunakan makan yang haram, kemudian masih melakukan perbuatan dosa. Maka itu menjadi sebab kenapa doa kita tertolak. Pun demikian jamaah, karena sudah melewati waktunya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, saling mendoakan, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, istiqomah dalam beribadah, dan terus-menerus untuk mengisi sisa hidup kita dengan amal soleh. Aqulu qouli hadza astaghfirullah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.